Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesan Islam, Perang Mu'tah adalah perang terbesar kaum muslimin di sepanjang kehidupan Rasulullah SAW, serta perang pertama kaum muslimin dengan pasukan Bizantium bangsa Romawi yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah terjadinya perang Khandaq dan pengepungan serta penghancuran benteng Bani Huraidah atas pengkhianatan dari kaum Yahudi, singkat cerita, di Madinah, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengutarakan niatnya untuk pergi ke Makkah melaksanakan umroh. Meskipun beliau paham bahwasanya kaum Quraisy tidak akan begitu saja membiarkannya. Mereka pasti menghadang dan kemungkinan besar akan terjadi kontak senjata. Beliau SAW mengajak para suku-suku di pedalaman atau pinggiran kota Madinah untuk pergi umroh bersamanya. Namun niatan ini kebanyakan dari mereka menolaknya. Hingga turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Fath ayat 11 hingga 12. Orang-orang Badu yang tinggal akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah menghalangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah Muhammad, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Azza wa Jalla, dan dia menghendaki kemudaratan bagimu, atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu prasangka itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Dikala itu terkumpullah sekitar 1.400 orang untuk melakukan umroh. Kaum muslimin juga membawa peralatan dan senjata perang mereka di dalam perjalanan ini untuk mengantisipasi penyerangan dan upaya menjaga diri. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin tiba di daerah yang bernama Zulhulaifah, mereka langsung sholat dan berihram, mengganti baju untuk melaksanakan umroh. Mereka juga membawa 70 ekor unta sebagai hadiah atau kurban. Sementara untuk mengetahui keadaan dan kabar tentang kafir Quraisy di Mekah, Rasulullah SAW mengutus Busro bin Sufyan al-Huzai al-Kabah radhiyallahu an sebagai mata-mata. Busro bin Sufyan datang membawa kabar tentang Quraisy yang telah mengetahui kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka telah menyiapkan pasukan untuk menghalangi kaum muslimin untuk memasuki Mekah, dan Khalid bin Walid dengan 300 pasukan kudanya sudah sampai di daerah Qura yang jaraknya dengan Mekah sekitar 64 km. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW meminta saran kepada para sahabatnya dan menyampaikan pendapat bahwa kemungkinan kita akan berperang. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutarakan pendapatnya, "Ya Rasulullah, engkau keluar untuk melaksanakan umroh, bukan untuk memerangi siapapun. Maka fokuslah untuk itu. Barang siapa yang menghalangi kita dari keinginan itu, maka barulah kita perangi mereka." Lalu kaum muslimin mengambil jalan lain, melintasi jalan alternatif melalui Saniyatil Mirar di pinggiran Laut Merah. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos sampai ke Hudaybiyah. Mereka memasang tenda-tenda kemah, lalu datanglah utusan kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Suhail menamai Rasulullah, dan singkat cerita mereka pun akhirnya bersepakat untuk gencatan senjata. Namun syarat agar kesepakatan ini tercapai, kaum muslimin harus menangguhkan umrohnya sampai ke tahun depan. Dan beliau SAW pun setuju dan kembali ke Madinah. Serta peristiwa ini juga dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadinya kesepakatan Perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin pada masa itu, kesempatan ini dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk menyebar dakwah keluar Mekah tanpa harus cemas akan ancaman dari kaum Quraisy. Dan di masa ini pula lah pimpinan perang Khalid bin Walid menunjukkan ketertarikannya kepada agama Islam. Dia pun kagum dengan strategi perang Nabi. Salah satunya adalah peperangan di perang Uhud. Karena dengan jumlah kaum muslimin yang lebih sedikit,
Mereka hampir menang jika saja pemanah-pemanah kaum muslimin itu tidak lalai. Namun dengan kesalahan itu pun mereka tidak sepenuhnya hancur. Dan dalam bayangan Khalid bin Walid, jika pasukan lain yang ia dan pasukannya lawan dalam posisi terjepit semacam itu, pastilah mereka akan binasa. Dan alasan lainnya adalah ketika perang Khandaq, Khalid bin Walid merasa syok dengan strategi perang yang belum pernah ia lihat. Dalam benaknya, pasukan aliansi Quraisy akan menang dengan jumlah besar di kala itu. Namun mereka mengalami kekalahan dengan cara yang tak terduga. Dan alasan lainnya, ketika ia hendak menghadang Nabi saat umroh, ia terkecoh dengan Nabi yang memutuskan untuk mengambil jalan lain. Dari situlah, insting sebagai panglima perang yang jenius merasa bahwa ia di posisi yang salah. Tak ada aura kemenangan jika ia masih berada di pihak kaum Quraisy. Lain halnya jika seandainya ia di pihak muslimin. Pada suatu hari, sahabat Khalid bin Walid yang bernama Aban bin Walid bin Mughirah datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Rasulullah pun senang dan mensyahadatkannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanyakan tentang sahabatnya Khalid bin Walid dan mengatakan, "Ketahuilah Aban, bahwa Khalid bin Walid itu adalah orang yang cerdas. Kebenaran Islam tidak mungkin tersembunyi dari orang sepertinya. Jika ia masuk Islam, aku akan mengangkatnya menjadi pimpinan pasukan perang." Dan Aban pun menyampaikan salam dan pesannya kepada Khalid bin Walid. Dan dengan hal ini, Khalid bin Walid pun bertekad bulat untuk pergi ke Madinah dan memeluk Islam. Di suatu malam ia melakukan perjalanan ke Madinah. Namun dalam perjalanannya bertemu dengan Quraisy lainnya, yaitu Amr bin As dan Utsman bin Tolha dengan tujuan yang sama. Dalam berbagai sumber, ternyata Amr bin As telah terlebih dahulu tertarik dengan Islam saat ia pergi ke negeri Habasyah menemui raja mereka, seraya meminta dikembalikannya penduduk Mekah yang hijrah ke sana. Namun ditolaknya oleh sang raja, dan singkat cerita Amr bin As pun tertarik untuk memeluk Islam. Setelah kedatangan mereka, Rasul pun senang dan berkata, "Telah datang kepada kami pemuda-pemuda terbaik Quraisy dan menerima syahadat mereka." Sebelum kedatangan ketiga sahabat ini, Rasulullah SAW mengirim surat dan utusannya kepada raja-raja dunia pada saat itu, serta menawari mereka Islam sebagai agama. Beberapa sahabat yang diutus adalah Amr bin Umayyah yang diutus ke Habasyah atau daerah Aqsu, raja Habasyah yang bijaksana dan melindungi para sahabat yang hijrah dari Mekah ke negerinya, akhirnya tergerak imannya dan memeluk Islam. Sahabat yang diutus selanjutnya adalah Dayyah bin Khalifah Al-Kalbi yang diutus ke Kaisaran Romawi di daerah Syam. Kaisar Romawi Heraklius sebetulnya terkesima dan mengajak para bangsawannya untuk mengikuti ajaran Islam yang ditawarkan oleh utusan Rasulullah. Namun hal ini ditentang dan para bangsawan menolak dengan keras bahwasanya ini adalah pengkhianatan dari Heraklius. Kaisar Heraklius ini menawarkan beberapa opsi kepada bangsawan-bangsawannya. Opsi pertama yaitu menerima Islam. Opsi kedua, tidak menerima Islam dan tidak mengganggunya karena yang mereka lawan adalah Nabi dan mereka beranggapan kita tidak akan menang. Atau opsi ketiga, kita menolaknya dan memberikan sejumlah hadiah. Singkat cerita, mereka memilih opsi yang ketiga, seraya memberikan cindera mata berupa jubah dan koin-koin emas. Sahabat yang diutus selanjutnya adalah Abdullah Huzafa As-Sahmi dan diutus ke daerah Sasanian atau Persia. Setelah membaca surat itu, Kisra, raja Persia, menyobek-nyobek surat itu. Dan atas penghinaan ini, Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya seperti ia menyobek-nyobek surat itu. Bahkan Kisra bukan hanya menyobek surat itu, ia mengutus utusannya untuk pergi ke Yaman dan memberikan informasi kepada gubernur Yaman, yaitu Bazan bin Sasani, untuk menculik dan membunuh Muhammad. Lalu, Bazan mengirimkan 2 orang algojonya untuk pergi ke Madinah dan berupaya untuk menculik Nabi. Sesampainya di Madinah, 2 utusan Bazan ini ditemui Nabi SAW. Seakan tahu maksud mereka, Rasulullah meminta mereka untuk beristirahat. "Istirahatlah, besok akan aku sampaikan sebuah informasi untuk kalian."
Keesokan harinya Rasulullah pun bertemu kembali dengan mereka dan berkata, "Aku mendapat kabar dari Tuhanku bahwa raja kalian, Kisra, telah tewas dibunuh oleh anaknya sendiri tadi malam. Beritakan kabar ini ke Bazan, gubernur kalian. Jika informasi ini salah, maka datangilah aku kembali dan tangkaplah aku. Namun, jika berita ini benar, maka merugilah kalian jika tidak ingin memeluk Islam." Mereka pun akhirnya kembali ke Yaman dan mengabari Bazan. Singkat cerita, setelah 1 bulan lebih, barulah Bazan mendapatkan informasi dari utusan kerajaan Persia bahwa Kisra II telah tewas dibunuh anaknya. Seketika, Bazan dan banyak pengikutnya akhirnya mengakui kebenaran informasi Nabi SAW dan memutuskan untuk masuk Islam. Inilah awal mula negeri Yaman memeluk Islam. Sahabat selanjutnya yang diutus adalah Al-Harits bin Umair Al-Azdi Al-Ghasanid. Ia diutus untuk mengirimi Raja Basrah. Namun, niatannya di tengah jalan, ia dihadang dan dibunuh oleh pimpinan salah satu suku Arab yang pro kepada Kekaisaran Romawi, yaitu Surabil bin Amr Al-Ghasani. Terjadinya pembunuhan itu di negeri Balko atau Jordania saat ini. Padahal, kesepakatan negeri-negeri itu, hukum internasionalnya, bahwa delegasi tidak boleh untuk dibunuh, yang bahkan tugasnya hanya sekedar menyampaikan pesan saja. Pembunuhan ini adalah maklumat peperangan dari Al-Ghasani. Rasulullah tidak tinggal diam mendengar utusannya dibunuh. Sebagai respon, beliau memerintahkan untuk dibentuknya sebuah pasukan untuk pergi menyerang dan menagih diat atau denda atas pembunuhan utusannya ini. Dalam pembentukan pasukan ini, Rasulullah menunjuk Zaid bin Harisah untuk menjadi komandan perang, yang mana sahabat Nabi ini adalah anak angkatnya Rasulullah yang beliau sangat menyayanginya. Pasukan ini adalah pasukan Sariyah dengan jumlah terbesar yang pernah dibentuk. Bahkan pasukan Ghazwah pun yang dimana Nabi SAW ikut serta dalam pasukan belum pernah sebanyak ini. Dan biasanya pasukan Sariyah ini beliau bentuk dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Bahkan di tengah penunjukan ini, beliau SAW pun mengamanahi 3 komandan perang dan berpesan, jika nanti Zaid bin Harisah gugur dalam pertempuran, maka komandan yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Lalu jika Ja'far bin Abu Thalib gugur dalam pertempuran, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Sebelumnya, belum pernah terjadi Rasulullah berpesan seperti ini. Biasanya, dalam satu pasukan hanya 1 komandan perang. Namun dalam pasukan ini, beliau menyiapkan 3 komandan untuk berperang. Beliau juga berpesan kembali kepada para sahabat untuk tidak langsung berperang, melainkan mendakwahi dahulu, tawari mereka agama Islam. Rasul juga berpesan, jika perang harus terjadi, maka mintalah kepada Allah untuk berjihad fi sabilillah. Dan janganlah kalian curang. Janganlah mengambil rampasan perang sebelum dibagikan. Janganlah kalian membunuh anak-anak dan perempuan. Jangan kalian bunuh orang yang sudah tak berdaya atau tua renta. Dan jangan kalian membunuh orang yang berada di dalam gereja, entah itu rohim, biarawan, rohaniawan, pendeta. Dan jangan juga membunuh orang yang mencari perlindungan. Jangan kalian menghancurkan rumah-rumah peribadahan, dan jangan kalian merusak tumbuh-tumbuhan. Ketika kaum muslimin menyalami pemberangkatan pasukan ini, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, komandan ketiga perang, terlihat oleh mereka menangis, sehingga ditanyakanlah kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, hai Ibnu Rawahah?" Abdullah bin Rawahah pun menjawab, "Demi Allah, aku bukan mencintai dunia dan isinya, maupun menangisi kalian atau keluarga-keluarganya. Akan tetapi, aku teringat ayat yang Rasulullah SAW ingatkan tentang neraka. Neraka itu, setiap kalian pasti akan melewatinya. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Maka, aku tidak tahu bagaimana aku keluar untuk melewatinya." Maka kaum muslimin pun menimpali, "Semoga Allah menyertaimu dan membela kalian, dan semoga kalian kembali kepada kami dalam keadaan sebaik-baiknya." Lalu berangkatlah pasukan ini menuju utara Jazirah Arab ke daerah Yerusalem.
Sesampainya di daerah Ma'an, terdengar kabar bahwa Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghazani melihat pasukan kaum muslimin dan meminta bala tentara bantuan kepada Heraklius. Maka berkumpullah pasukan Ghazani dan Bizantium Romawi. Pasukan pengantai muslimin mendapati mereka berkisaran lebih dari 100.000 Ghazani. Disusul juga dengan pasukan dari Romawi dengan perlengkapan perang yang berat. Dan banyak perbedaan pendapat ada berapa jumlah gabungan pasukan ini. Namun yang jelas, pasukan musuh itu jauh lebih besar dari pasukan muslimin yang hanya 3.000-an. Ketika mendengar kabar itu, sebetulnya memiliki tekad untuk tetap menyerang. Namun juga ada usulan dari mereka kepada komandan mereka Zaid untuk mengirimkan kabar terlebih dahulu kepada Rasulullah di Madinah. Barangkali ada instruksi lain dari beliau, atau bahkan beliau akan mengirimkan bala tentara bantuan untuk penyerangan ini. Namun salah satu komandan mereka, Abdullah bin Rawahah, dengan keras berpendapat, "Ketahuilah kalian, tujuan kita di sini adalah menang atau syahid. Maka seharusnya berapapun jumlah musuh tidak akan membuat kita gentar, karena inilah yang kalian cari selama ini, menang dengan terhormat atau mati dengan mulia." Maka seketika pasukan pun terbakar semangat dan moralnya. Mereka pun sepakat satu suara untuk menyerang. Karena hal seperti mengirimkan kabar terlebih dahulu membutuhkan waktu ke depannya, dan khawatir jika sewaktu-waktu musuh akan menyerang dengan secara tiba-tiba. Mereka pun bergegas menuju daerah bernama Musyarif. Di daerah inilah kedua pasukan bertemu dan saling melihat. Namun menemukan lokasi perang yang tidak terlalu menguntungkan, Zaid memerintahkan pasukannya agar mundur ke sebuah daerah yang bernama Mu'tah dan dibuntuti juga oleh pasukan musuh. Disinilah nanti peperangan itu terjadi, yaitu di sebuah lembah di antara dua gunungan bukit pasir. Sesampainya di Mu'tah, kedua pasukan berhadap-hadapan dan berkemah pada malam hari itu. Dan keesokan harinya, setelah para sahabat sholat subuh, Zaid bin Harisah mengatur strategi pasukan, depan, samping kanan, dan kiri, serta pasukan belakang. Seraya memberikan instruksi ketika bertakbir, Allahu Akbar, lalu mulailah kaum muslimin menyerang. Dan ini adalah hari pertama peperangan. Mendapat serangan spontan ini, musuh sangat kewalahan. Banyak dari mereka yang masih belum siap dan banyak yang mati akibat serangan mendadak ini. Diketahui, mereka pun tidak terbiasa perang di waktu kondisi masih gelap. Pandangan mereka tak terbiasa akan hal itu. Lain halnya dengan kaum muslimin, dan diriwayatkan juga pada pasukan musuh, ada pasukan-pasukan yang satu sama lainnya dirantai, serta dibuatkanlah sebuah parit besar di belakang medan perang mereka dengan nyalang api, agar mereka tak berani mundur dari kancah peperangan. Hal ini yang kemungkinan membuat mereka tak terbiasa dengan kegelapan. Perang ini berlangsung sengit. Walau dengan jumlah yang tak seimbang, pasukan muslim menyerang dan terus saja menerobos pertahanan musuh, menghancurkan dan menewaskan ribuan pasukan dari mereka. Bahkan, digambarkan pasukan musuh seperti lalat-alat yang berjatuhan saat mereka berperang. Kedua pasukan berperang dari subuh hingga terbenam matahari. Menjelang maghrib, mereka pun berhenti. Kala itu pasukan musuh disibukkan dengan mayat-mayat tentara mereka yang tewas di medan peperangan. Di sisi lain, tak ada korban jiwa di pihak kaum muslimin. Malam itu, mereka bersaut-sautan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saking riuhnya, dari kejauhan, suara ini seperti suara lebah yang terdengar oleh pasukan musuh. Hal ini juga yang membuat mental musuh jatuh, karena banyaknya pasukan mereka yang tewas, serta kokohnya pasukan muslimin seakan tak ada letihnya. Mereka berperang seharian dari pagi hingga malam, sepanjang malam pun tak berhenti terdengar kesunyian. Dan dari sinilah kita semua tahu bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla membuat kaum muslimin yang melawan pasukan musuh dengan perlengkapan perang dan jumlah yang hebat tak bisa mengalahkan kekuatan iman, serta ayat Al-Quran menjadi penyembuh bagi mereka. Di kemudian hari pun, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Ketahuilah, jumlah dan kekuatan persenjataan kalian tidak akan seimbang dengan kekuatan musuh.
mereka akan unggul dalam hal itu. Namun, kekuatan kalian adalah keimanan dan ketakwaan. Satu saja di antara kalian berbuat maksiat, itu pun sudah cukup membuat kalian setara atau bahkan lebih rendah dari kekuatan musuh.